Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktikkan salah satu modul pembelajaran guru penggerak yang berjudul Coaching untuk Supervisi Akademik. Di samping saya ada rekan sejawat saya yang bernama Bapak Dani Septian Yuda Pratama. Beliau adalah guru kelas 6. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi Bu Lia. Pak Yuda, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk untuk berkolaborasi dengan saya dalam rangkaian coaching untuk supervisi akademik. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah agar ketika melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, Pak Yuda bisa lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini. Begitu nggih Pak Yuda nggih? Siap Ibu. Jadi izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal ya Pak ya sebelum kita melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Pak Yuda nanti. Oke. Lah ini Pak Yuda, kira-kira untuk persiapan observasi nanti Pak Yuda akan mengambil materi apa Pak? Ya, terima kasih Bu Lia. Untuk materi yang saya ajarkan kepada anak-anak yaitu tentang pembelajaran matematika, tentang bangun ruang, yang dimana bangun ruang ini pengembangan dari bangun datar yang sudah diperoleh anak-anak di waktu kelas 4 dan 5 sebelum mereka naik ke kelas 6. Seperti itu Ibu. Oke, jadi materi matematikanya bangun ruang, perkembangan dari materi bangun datar yang mereka peroleh dari kelas 4 dan kelas 5. Begitu nggih Pak nggih? Nah, Ibu, untuk pembelajarannya sendiri Pak yang ingin dicapai ketika mengajarkan materi bangun ruang sendiri itu apa Pak Yuda? Yang ingin saya capai Ibu, yang pertama, anak bisa mengetahui bentuk dan ciri-ciri bangun ruang secara detail. Yang kedua, agar anak-anak ini bisa mengembangkan lagi perkalian dan pembagian mereka agar kelak ketika lulus bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, memang pembelajaran ini membutuhkan banyak sekali cara agar anak ini bisa berkembang nantinya Ibu, dan bisa lebih mandiri dan lebih kreatif lagi. Itu tujuan saya. Oh begitu ya. Jadi saya ulang ya Pak ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Yuda yaitu membentuk dan ciri-ciri bangun ruang itu sendiri, kemudian perkalian dan pembagian, dan juga kreativitas anak-anak. Begitu nggih Pak nggih? Betul Ibu. Nah, untuk model pembelajaran sendiri Pak, mau menggunakan model pembelajaran apa dalam materi matematika ini? Ya, mungkin penerapan saya seperti ini Bu ya. Saya akan menerapkan secara berdiferensiasi. Jadi nanti saya akan tunjukkan secara visual atau secara langsung, secara praktek bagaimana bentuk bangun-bangun ruang agar anak-anak itu bisa menyerap. Jadi kemampuan anak kan bisa dilihat satu persatu, tidak sama Ibu. Jadi saya ingin anak itu bisa menguasai semua materi yang saya berikan. Itu berarti kalau berdiferensiasi nanti mengarahnya ke problem based learning atau project based learning Pak? Based learning Ibu. Proyek. Oh, berarti nanti anak-anak ini Pak ya diajak membuat proyek ya Pak ya? Betul. Begitu. Oke Pak. Nah, strategi pembelajarannya sendiri untuk dalam mensukseskan pembelajaran matematika ini apa Pak strategi yang digunakan Pak? Nanti seperti ini Bu ya, mungkin sudah saya contohkan, anak-anak kan berkelompok, jadi biar anak-anak satu dengan yang lain itu berkolaborasi, jadi tidak cenderung berpikir sendiri, jadi mereka akan saling
berpikir bersama dan memecahkan masalah itu dengan bersama juga seperti itu. Baik, jadi strategi pembelajarnya yaitu mereka berkelompok. Betul. Ini berarti berdasarkan gaya belajar ya, Iya, Pak ya, iya, yang betul. audio visual, Iya, visual sama betul. kinestetik begitu Betul. nggih Pak nggih. Betul, Ibu. Baik. Nah, untuk penilaiannya sendiri Pak, apa yang Pak Yuda gunakan dalam memberikan penilaian untuk matematika ini dalam materi bangun ruang itu Pak? Iya. Begini Bu, untuk penilaiannya sendiri nanti saya buatkan sebuah struktur penilaian yaitu berupa kertas yang dimana ada penilaian secara individu dan ada yang secara kelompok. Jadi anak-anak nanti secara individu mereka akan maju ke depan, dia akan mengimplementasikan semua materi yang sudah diberikan, dan untuk yang kelompok mereka akan presentasi di depan seperti itu Ibu. Oke, jadi mungkin yang dimaksud Pak Yuda ini untuk individu, anak-anak satu persatu maju ke depan, begitu nggih Pak nggih, untuk apa sih, mungkin kayak mengerjakan soal, begitu ya, seperti tes tulis, begitu nggih. Kemudian untuk yang kelompok yaitu tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil proyeksinya ketika bekerja bersama-sama. Begitu nggih Pak nggih. Ya, betul, Ibu. Baik, untuk sasaran kelasnya Pak. Nah, ini di kelas berapa Pak Yuda? Ya, kelas 6 apa Pak Yuda ini? Saya memegang kelas 6D. Oh, kelas 6D. Jamnya jam ke berapa Pak untuk matematika? Untuk itu, matematika Pak? Setiap Senin sampai Rabu di jam awal Ibu. Oke, jadi pelaksanaannya hari Senin, Selasa, Rabu. Untuk lebih spesifikasinya hari apa Pak? Senin 11 November 2024. Oke, Senin 11 November jam pertama nggih Pak? Iya, betul. Oke, jam pertama dan jam kedua. Oke Pak Yuda, tadi saya sudah menanyakan banyak hal terkait persiapan observasi yang akan saya lakukan di kelasnya Pak Yuda tentang materinya bangun ruang, tentang bentuk ciri-ciri bangun ruang, perkalian dan pembagian serta kreativitas anak-anak begitu. Dan besar harapan saya ini Pak Yuda nggih, nanti pembelajaran di kelasnya Pak Yuda ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan juga bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa begitu ya, karena kita tahu nggih Pak nggih, kebutuhan belajar siswa itu kan tidak sama. Begitu nggih Pak nggih. Baik, terima kasih Pak Yuda, sampai jumpa di hari Senin tanggal 11 November jam pertama sampai jam kedua, berarti jam 7 sampai jam 8. Nggih. Baik. Nah, terima kasih tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Yuda selaku guru kelas 6 terkait praobservasi kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waduh, baiknya kurang sempurna. Sudah makan semua ini? Waduh. Anak-anak, upayakan kalau pagi itu harus sarapan. Kenapa Pak harus sarapan? Pagi merupakan sumber energi utama ketika kita sarapan. Kalau kalian tidak sarapan, otak kalian tidak bisa berfungsi dengan baik. Mulai besok dirubah ya, harus sarapan dulu. Entah itu roti atau nasi. Bisa ya anak-anak ya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Supaya lebih semangat lagi, coba kita berdiri. Pak Yuda punya satu challenge buat kalian. Berdiri semuanya. Ikuti ya. Ayo semuanya berdiri. Oke. Pernah dengar tepuk ini enggak? Ayo berdiri yang belum berdiri. Semangat, semangat. Ya. Supaya mempererat hubungan kalian satu kelas dan tidak ada pertengkaran, kita tepuk cinta buat kita selalu ditumbuhkan cinta-cinta di antara mereka kalian semuanya, ya. Ya.
Ya, untuk menjalin pertemanan yang lebih erat lagi. Oke, bisa semuanya? Oke. Ada yang sudah pernah tahu tepuk ini? Ada yang mau memimpin? Oke. Siapa yang sudah tahu? Angkat tangan. Coba dipimpin di depan. Jadi tepuknya seperti ini ya. Yang belum tahu tepuknya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta besar, cinta tidak. Loh. Salah ya? Agak lupa Bapak ya. Oh iya. Ayo coba Naswa ke sini. Ayo mimpin bentar, sini. Ayo nggak apa-apa. Ayo, sini sayang. Sini. Nggak usah takut. Oke? Gurunya sudah Cina, oke? Ayo. Ikutin Naswa dulu ya. Naswa yang memperagakan dulu. Habis itu kalian semua, oke? Ayo Naswa. Loh, jangan ketawa, ayo. Ayo. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke, tepuk tangan buat Naojo. Oke, kita ikuti ya. Apa yang dilakukan Naswa? Semuanya supaya lebih semangat lagi. Oke, 1, 2, 3. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Waduh, kurang semangat. Harus semangat lagi. Oke. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, duduk. Terima kasih Naswa. Ya, lebih semangat lagi. Kebetulan hari ini jam pertama kita pembelajaran apa dulu? Matematika. Matematika adalah pelajaran yang paling menyenangkan. Benar nggak? Siapa yang masih bilang matematika itu menyeramkan? Hah? Matematika itu pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kebetulan kalian awal di kelas 6. Nanti Pak Yuda akan menerangkan tentang bangun ruang. Pasti di kelas 4 dan kelas 5 kalian sudah mengenal yang namanya bangun datar. Coba angkat tangan satu saja. Apa contoh bangun datar yang kalian peroleh di kelas 4 dan kelas 5? Siapa yang bisa? Oh iya, Nata. Apa Nata? Bangun datar. Ya. Persegi, Wawas, pinter. Satu lagi, iya Arya. Oh balot sih sayang. Persegi panjang, pinter Kalista ya. Jadi persegi dan persegi panjang termasuk dalam bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun yang memiliki 2 dimensi. Ya. Oke. Sekarang anak-anak, kalian di kelas 6 akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang ini merupakan gabungan dari bangun datar. Nah, dilihat ini. Yang pertama ini adalah bangun ruang. Namanya kubus. Apa? Kubus. Kalau kita lihat bangun ruang ini terbentuk dari bangun datar apakah? Persegi atau segi 4. Ya. Ya. Ada berapa sisi kalau kalian lihat? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nak, bukan 8 sayang. Ya. Jadi sudutnya ada 8. Oke. Dilihat dulu. Oke. Sisinya jumlahnya ada 6 ya. Sisi itu adalah jumlah 4 rusuk ini anak-anak.
1, 2, 3, 4. Ini namanya sisi. 1, 2, 3, 4. Ini namanya sisi. 1, 2, 3, 4. Iya, 6. Betul. Ya. Oke. Agak dipercepat ya, supaya kalian ya. Rusuknya ada 12. Rusuk adalah garis ini anak-anak. Ya. F dan G itu namanya rusuk, ya. Kalau kita lihat anak-anak memiliki volume yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sisi kali sisi kali sisi, atau R pangkat 3. Coba saya punya pertanyaan satu buat kalian. Siapa yang bisa? Kalau di sini rusuknya ada 4 cm. Kira-kira volume kubus tersebut berapakah? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, Fabian. 64 cm kubik. Jadi kalau volume itu selalu dikasih yang namanya cm kubik satuannya, ya. Pinter, tepuk tangan buat Nata. Oke. Oke. Anak-anak, sekarang kebetulan kalian sudah berkelompok. Kita akan menggunakan tugas secara berkelompok. Nanti hasilnya kalian presentasikan satu persatu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Oke, keluarkan buku kalian dulu. Ya. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah usai anak-anak ya. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah diterangkan oleh Bapak Ibu Guru. Ya. Sebelum kita akhiri hari ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya akan melaksanakan pasca observasi tindak lanjut dari observasi yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu bersama rekan sejawat saya Bapak Yuda, guru kelas 6D. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat sekali. Alhamdulillah ya Pak Yuda, ini kemarin kan ya kita kan sudah hari Senin kita kan sudah melaksanakan praobservasi ya untuk menuju ke observasi. Kemudian hari Selasa kita kan sudah melaksanakan observasi di kelasnya Pak Yuda begitu. Nah, ini kelanjutan dari dua kegiatan tersebut yaitu sekarang kita melaksanakan kegiatan pasca observasi begitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yuda. Ya, silakan Ibu. Nggih. Ini Pak Yuda, kemarin ya yang Pak Yuda rasakan setelah observasi bagaimana Pak? Setelah observasi mungkin banyak perubahan Bu ya. Yang pertama untuk anak-anak yang dimana anak itu kurang fokus, dengan adanya penambahan yaitu ice breaking yang lebih banyak lagi, anak-anak semangat lagi. Yang tadinya anak itu ngantuk, merasa ngantuk, tapi sekarang semangat. Jadi anak-anak itu ingin terus dan terus belajar seperti itu. Begitu. Berarti perasaannya sekarang itu lebih baik gitu nggih Pak nggih, lebih senang setelah dilakukan observasi kemarin. Nah, untuk selanjutnya perasaan Pak Yuda sendiri nih ya ketika pembelajaran kemudian ada supervisor di dalamnya itu bagaimana Pak? Apakah redek atau biasa saja begitu? Yang pertama Bu ya, meskipun
kita ini teman sejawat. Namanya juga kita kalau didatangi dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu itu pasti ada rasa deg-degan. Yeah. Bukan deg-degan karena cinta nggih Bu nggih, karena ini tentang pembelajaran kepada anak. Ya sedikit nervous itu ada. Tapi dengan adanya observasi ini saya rasa saya dapat menggali apa yang terbaik buat anak. Potensi anak itu bisa tergali dengan baik. Apa kekurangan saya bisa saya evaluasi lagi agar nanti ke depannya anak-anak itu bisa bersemangat dalam belajar. Itu yang ingin yang saya rasakan, Bu. Campur aduk. Berarti ada nervous meskipun ini ya Pak ya, pasti sudah setiap hari kita lakukan Iya, pembelajaran. betul. Yang namanya pembelajar ini apa istilahnya itu ditunggui ya, tetap Iya. aja nervous gitu ya. Padahal kan supervisi ini kan kita kan bukan mencari kekurangan ya, Betul. tapi kan kita memperbaiki kelemahan-kelemahan. Betul, Begitu nggih Pak Yuda ya, nggih. ya. Nah, oke. Pak Yuda, ini kalau berkenan bisa diceritakan kembali nggak Pak kegiatan pembelajaran Pak Yuda waktu observasi kemarin, dimulai dari ketika kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, serta metode yang Pak Yuda gunakan, kemudian apa dengan strategi pembelajarannya bagaimana, apa kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasinya, begitu Pak Yuda. Ya Ibu, terima kasih. Waktu saya melakukan pembelajaran di kelas, waktu itu observasi dengan jenengan. Pertama-tama awal itu mungkin anak-anak itu kurang nyaman. Tapi setelah saya melakukan perbaikan agar gimana anak itu bisa memahami semua pembelajaran yang saya berikan, saya sedikit melakukan permainan Ibu. Di mana ini permainan ini yang dimana awalnya anak yang kurang memahami dan kurang semangat akhirnya bisa membangkitkan rasa semangatnya dalam dirinya. Mungkin strategi pembelajaran saya itu yaitu berfokus pada minat dan bakat anak. Saya tidak istilahnya kalau orang Jawa itu saklek, harus mengikuti apa yang saya inginkan. Jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu melihat minat dan bakat anak itu dari cara penyerapan materi itu. Anak ini termasuk kategori auditori, kinestetik, dan visual seperti itu Bu. Jadi kita tidak bisa harus sama dengan gurunya, tidak. Jadi kita harus memang betul-betul memahami karakteristik anaknya. Jadi setiap saat saya tanyakan, mungkin duduknya sekarang saya bentuk kelompok agar anak-anak ini, yang pertama tujuan saya itu meskipun mereka sudah lama berteman, tapi sosialisasinya kan kurang bagus. Jadi nanti sudah saya bentuk kelompok biar antar teman ini bisa saling mengisi, berbagi pengalaman. Nah, di sini nih anak yang satu dengan yang lain akhirnya bisa menggali potensinya sendiri dan bisa memahami pembelajaran dari saya. Seperti itu Ibu. Oh iya, betul. Ini sesuai dengan catatan saya kemarin ya Pak ya. Ketika observasi di pembelajarannya Pak Yuda. Pak Yuda ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Prosesnya juga sudah keluar ketika anak-anak ini bentuk-bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, betul. Visual dikelompokkan visual, Betul, kinestetik dikelompokkan dengan kinestetik, begitu juga dengan auditori. Betul. Dan juga ketika di prosesnya maksudnya di kontennya juga masuk juga, ya, saya lihat sudah juga bagus seperti itu. Kemarin juga mungkin bisa diulang Pak untuk model pembelajarannya kemarin menggunakan modul pembelajaran proyek saya menggunakan ya Pak ya, kan nggak salah ya. Oke. Nah untuk proyeknya sendiri itu bagaimana Pak? Jadi seperti ini Bu, saya membuat sebuah lembar kerja. Nanti anak-anak itu lembar kerja ini tidak hanya satu, tapi saya buat dua. Yang pertama secara individu, yang kedua menggunakan cara berkelompok, yaitu presentasi ke depan.
Kalau individu mereka akan menggali sendiri potensinya. Nanti saya kasih sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Ini soal ini tidak sama ratakan. Jadi saya melihat kondisi anak juga. Nanti ketika itu mereka akan saya tawarkan apakah berani ke depan untuk menuliskan ke papan hasil pembelajaran mereka. Yang kedua, mungkin karena sharing dengan kelompoknya, mereka akan bersama-sama ke depan untuk menuliskan hasil pembelajaran mereka secara bersama-sama. Jadi saya ambil dua itu supaya anak-anak itu yang pertama agar menggali keberaniannya, karena anak-anak zaman sekarang itu kurang berani dalam menunjukkan apa yang dia punya. Karena kenapa? Yang pertama anak-anak itu minder, kurang percaya diri. Lah, itu yang ingin saya gali. Ya seperti itu Ibu. Oke, itu kemarin juga sudah nampak di pembelajarannya Pak Yuda ya, ketika anak-anak itu maju ya, ini ketika proyeknya berkelompok, itu juga bagus sekali. Pak Yuda juga memberikan apresiasi kepada tiap-tiap kelompok yang sudah maju, begitu nggih. Kemudian yang lebih seru lagi itu ini ya, ternyata tiap-tiap kelompok itu bikin yel-yel sendiri. Nah, ini saya tertarik itu gitu ya. Jadi kan berarti kan pembelajaran terdahulu Pak Yuda ini kan juga menggunakan ini ya, kayak apa sih? Ada KS breaking begitu ya di sela-sela pembelajaran biar anak-anak itu juga tidak bosan begitu. Nah, ini gini Pak Yuda, kita kan tahu nggih Pak, pembelajaran itu kan tidak semuanya kan mulus begitu nggih Pak nggih. Pasti ada hambatannya gitu. Nah, yang dirasakan Pak Yuda sendiri ketika observasi kemarin, apa ada hambatannya Pak? Seperti itu Pak. Hambatannya alhamdulillah sudah terselesaikan. Ada salah satu memang dari murid saya ini, mereka anak ini hiperaktif Ibu. Jadi butuh penanganan khusus, bukan penanganan khusus ya, perhatian khusus saya rasa untuk anak ini fokus pembelajaran. Jadi saya harus memberikan perhatian lebih agar dia fokus. Istilahnya kalau orang Jawa ini kalau kita terangkan itu dia riwa-riwi, jalan-jalan sendiri. Memang saya akui memang anak itu pandai, tapi ketika pembelajarannya sudah selesai, dia tidak bisa lepas dari gerakan. Nah itu memang harus ada perhatian khusus atau perhatian lebih untuk anak tersebut. Oh, jadi hambatannya ini ada satu siswa, kalau tidak salah itu duduk di pojokan itu ya Pak ya. Betul gitu Ibu. Ya, ada satu siswa ini yang memang sangat-sangat apa kalau bisa dibilang ini hiperaktif begitu ya ketika selama pembelajaran, dan termasuk kelompok kinestetik ya, kan tidak salah ya. Jadi sudah cocok ya berarti dengan kondisi anaknya yang suka bergerak ke sana kemari. Kemudian ketika Pak Yuda menggunakan ketika mungkin awal pembelajaran gitu ya, ternyata dia hasilnya di kinestetik. Nah, kira-kira Pak alasannya itu apa ya Pak ya, kalau seperti itu Pak, atau mungkin Pak Yuda sudah pernah sharing-sharing dengan orang tuanya atau bagaimana begitu, mungkin dengan teman sejawat seperti itu Pak, alasan tersebut gitu. Memang kalau ini Bu ya, saya melakukan konseling dengan orang tuanya sendiri. Memang dari lahir anak ini suka sekali melihat, mudah sekali menyimak atau menirukan gaya orang yang dia lihat. Jadi memang dari kesehariannya seperti itu. Kan ibunya juga bekerja, bapaknya juga bekerja. Jadi pemantauannya kurang mungkin Ibu. Jadi kalau dengan nenek atau dengan kakek itu kan istilahnya cucu itu apa yang dia suka pasti akan dibiarkan. Nah itu yang tadi saya konseling dengan orang tuanya seperti itu. Mungkin perhatian orang tuanya kurang sehingga dia apa yang dia lihat, apa yang divisualkan dia dalam dirinya itu yang mungkin baik buat dirinya. Jadi dia istilahnya punya dunia sendiri agar dia itu bisa nyaman atau gimana, saya kurang memahami. Nah, seperti itu. Berarti sudah ini ya Pak Yuda, ini untuk sudah solusinya ini berarti sudah ada ya Pak ya, sudah bekerja sama dengan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua terkait anak tersebut yang memang sangat-sangat ini ya aktif sekali di dalam kelas. Nah,
Kemudian Pak Yuda, kita kan tidak membiarkan saja ya hambatan-hambatan itu ini kan selalu mengganggu dalam pembelajaran Pak Betul. gitu. Kira-kira selain berkolaborasi dengan orang tua gitu, solusi apa yang Pak Yuda terapkan dalam menghadapi anak yang ini tingkahnya ini sangat aktif sekali Pak, seperti itu ketika pembelajaran itu Pak? Mungkin gini Bu ya, kolaborasi dengan orang tua memang harus terjalin karena kita itu tidak lama di sekolah, mungkin mereka yang lebih lama di rumah. Tapi selain itu juga saya juga kolaborasi dengan teman sejawat saya, yang dimana teman sejawat saya itu memberikan solusi. Jadi anak ini untuk lebih baiknya ditanyakan ke psikolog atau tes IQ, apakah ini tergolong anak inklusi atau tidak. Nah, seperti itu Bu. Jadi bagaimana nanti hasilnya penanganannya lebih baik lagi dan kita tahu kondisi anak itu tersebut melalui data-data yang diberikan oleh psikolog tersebut. Itu yang saya peroleh dari teman sejawat saya. Seperti itu Bu. Tapi juga kita harus minta persetujuan orang tuanya mau atau tidak. Jadi kita tidak melangkahi istilahnya seperti itu Ibu. Terus untuk kelanjutannya seperti itu dari orang tuanya bagaimana Pak? Nah ini nanti setelah saya hasil kolaborasi ini langsung saya hubungi orang tuanya biar datang ke sekolah itu. Oh begitu, berarti orang tuanya ini belum. Nah, untuk dari Pak Yuda sendiri nih solusinya nih sambil kita menunggu ya hasil dari pemeriksaan anak tersebut ketika dalam pembelajaran biar anak ini paling tidak itu duduk diam sejenak begitu Pak. Nah, ini Pak Yuda kasih tugas apa ke anak tersebut? Kebetulan begitu. Anak ini suka sekali dengan metode yang menjurus permainan Ibu. Jadi selain itu saya buat sebuah video yang saya ambilkan dari YouTube, tapi tetap dengan pembelajaran yang ingin saya terangkan. Jadi saya sisipi lah antara video ini dengan pembelajaran tersebut, saya mix supaya dia itu tidak istilahnya jalan-jalan atau gimana, itu biar anaknya fokus, oh seperti ini, itu yang dia suka, seperti itu Ibu. Oh begitu ya. Jadi ini sudah maksudnya sudah mulai proses sedikit demi sedikit. Betul. Ya Pak ya dalam pembelajaran. Nah kira-kira Pak untuk ke depannya agar lebih maksimal dalam mengaplikasikan solusinya Pak gitu dari hambatan yang Pak Yuda tadi sudah utarakan. Kira-kira kapan? Nah, begitu ya untuk memperbaiki solusi tersebut begitu biar nanti saya juga bisa melihat oh ini loh sudah progresnya sudah banyak sekali Ibu, begitu. Mungkin setelah ini saya langsung nanti kontak dengan orang tuanya, dengan teman sejawat yang memberikan solusi kepada saya, kita duduk bertiga. Gimana enaknya untuk yang terbaik buat anaknya, buat siswa saya, yang dimana tidak mengganggu dalam istilahnya pembelajaran sehari-hari. Jadi nanti orang tuanya harus kita kasih pengertian yang baik bahwa bukan anak ini sakit, tapi anak ini memiliki keistimewaan. Dia memiliki IQ yang pandai, tapi karena dia sering sekali tidak ditunggu orang tua, mungkin apalah seperti itu, nanti kita ngomongkan bareng-bareng seperti itu Ibu. Oh begitu ya ya baik Pak Yuda. Wah sangat bagus sekali ya Pak Yuda ya. Dari awal pertanyaan yang pertama tentang apa tadi saya perasaan setelah observasi begitu nggih Pak Yuda ya. Maksudnya ya lumrah lah ya Pak ya ketika pembelajaran ditungguin ada nervousnya kemudian Pak Yuda melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah muncul berdiferensiasinya, prosesnya sudah dimunculkan, kontennya juga dimunculkan, produknya juga dimunculkan, sangat bagus sekali. Kemudian juga model pembelajaran yang diterapkan itu juga sudah mengena kepada anak ya, begitu sudah sesuai. Jadi Pak Yuda ini ketika memilih model pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya begitu ya, dan juga tahu hambatan-hambatannya yang dialami Pak Yuda, kemudian Pak Yuda juga bisa apa ya
menemukan sendiri solusi dari hambatan yang Pak Yuda temui. Begitu, sangat bagus sekali pembelajaran yang diterapkan Pak Yuda kemarin itu, pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sangat memenuhi kebutuhan siswa. Jadi harapan saya Pak Yuda ini untuk kedepannya pembelajaran yang dilakukan tetap berpihak kepada murid, nggih Pak Yuda, nggih, agar anak-anak ini belajarnya lebih nyaman begitu, nggih. Siap, Bu. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Yuda atas kerjasamanya dalam kegiatan pra observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi begitu, nggih. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Gitu. Dari Pak Yuda mungkin ada yang mau diucapkan Pak Yuda? Iya. Nah, yang pertama Ibu, terima kasih atas bimbingannya juga. Mungkin di mana ini saya bisa menggali potensi saya dan bisa mencari solusi dengan adanya pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi saya bisa menindaklanjuti apa kekurangan dan hambatan di kelas saya, Ibu. Jadi kalau program seperti supervisi akademik ini memang bagus sekali untuk meningkatkan potensi guru agar lebih perhatian kepada muridnya yang istilahnya bukan memiliki kekurangan tapi memiliki istimewaan. Jadi itu kita harus tahu, kita itu paham apa tugas dan tupoksi kita sebagai guru ke depannya agar bisa anak ini bisa lebih baik lagi nanti ke jenjang-jenjang yang berikutnya dan bisa menerima apa yang disampaikan oleh gurunya kelak. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Yuda ya atas testimoninya. Semoga pembelajaran kita nanti ke depannya lebih baik lagi begitu. Demikian tadi percakapan pasca observasi saya bersama rekan sejawat saya Pak Yuda, wali kelas dari kelas 6D. Semoga dari kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.